Ayo kita petik buah manggis dulu ke kebun. Bab 2913 sampai bab 2916. Saya tidak tahu kenapa. Dr. Dark dan keduanya sangat menantikan hari ini. Ye Junlin menginjakan kaki di negeri beruang perang. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya arahan sekarang? Ye Junlin dan keduanya memandang otak Tuhan. Otak Tuhan menarik napas dan berkata, masih bermanfaat saya mendengar rumor. Hah, rumor apa? Ye Junlin dan yang lainnya bertanya. Ini tentang racun yang paling kuat. Mengapa Hydra meneliti racun yang paling kuat? Pasti sia-sia. Rumor mengatakan bahwa inilah tujuan penelitian Hydra tentang racun ini. Setelah otak Tuhan mengatakan ini, semua orang datang menurut akal sehat mereka. Hydra sudah penuh dan tidak ada hubungannya. Mengapa mempelajari racun ini? Dan racun semacam ini pasti menghabiskan banyak uang, materi, tenaga, dan waktu. Dokter kegelapan paling mengetahui hal ini. Meski katanya karena ketertarikan, tujuan mempelajari racun ini sebenarnya untuk digunakan sebagai senjata di laboratorium para dewa. Memikirkannya sekarang, Hydra tidak akan mempelajari racun terkuat ini tanpa alasan. Organisasi ini terkenal karena mempelajari para biksu zaman dahulu, yang tentunya bukan merupakan hobi mereka. Pasti ada tujuan mempelajarinya, racun yang paling kuat mungkin lebih bermanfaat. Mereka meneliti racun paling ampuh ini untuk menghadapi musuh mereka, tapi saya tidak tahu siapa itu, dan saya belum mengetahuinya. Kata otak Tuhan, Ye Junlin dan Dr. Dark saling memandang dan berkata, betapa menakutkannya orang ini, layaknya mereka meneliti racun semacam itu untuk mengatasinya. Otak Tuhan mengangguk, saya pikir juga begitu, oleh karena itu, saya merasa menemukan rahasianya Hydra adalah mungkin ada cara untuk menghadapi musuh ini. Secara teoritis, itu mungkin, mampu berspesialisasi dalam mempelajari racun semacam ini menunjukkan bahwa orang ini tidak sederhana. Tapi di mana saya bisa menemukannya? Kata-kata Dr. Dark seperti menuangkan air ke otak Tuhan, baskom berisi air dingin. Ini hanya rumor, itu sama dengan divisi penindas iblis Daxia dan rumah Tianxi. Itu hanya memberi harapan pada masyarakat, hei, itu benar. Tapi ku dengar kerajaan beruang perang meminta Hydra untuk mulai meneliti solusi racun ini. Bagaimanapun, mengendalikan racun ini jauh lebih menakutkan daripada hanya menggunakan racun ini. Masih ada harapan, tapi harapannya terlalu tipis. Ye Junlin tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dia masih lebih percaya pada Poison Classic. Menurut catatan Poison Classic, paruh kedua volume berisi racun paling kuat dan metode untuk menghilangkan semua racun untuk selamanya, dan bahkan ada materi surgawi dan harta duniawi yang dapat menghilangkan semua racun. Sekarang tujuan Ye Junlin adalah menemukan materi surgawi dan harta duniawi semacam ini. Beberapa jenis obat ajaib akan muncul dan segera menyelesaikan racun Junjun. Anda harus mulai dari arah ini, dulu. Kemungkinan menemukan obat ajaib ini diperkirakan rendah. Tapi sekarang energi spiritual telah bangkit kembali. Semacam obat ajaib mungkin telah tumbuh di suatu tempat. Ye Junlin yakin akan hal ini. Bagaimanapun, dia dan Dr. Dark memperoleh cukup banyak keuntungan selama kunjungan mereka ke area terlarang. Tentu saja, saya belum menemukan obat ajaib yang dapat menghilangkan racun Junjun sekaligus. Ada obat ajaib, tapi tingkatnya tidak tinggi untuk menandingi racun di Junjun. Namun jika Anda terus mencari, masih ada harapan. Selanjutnya, tim Ye Junlin bertambah menjadi 4 orang. Tujuan penjelajahan mereka masih sama, terus menyerang area terlarang. Daerah terlarang yang pernah kami jelajahi sebelumnya semuanya berada di darat, dan belum ada satupun yang kami kunjungi di laut. Karena itu, Ye Junlin dan yang lainnya mulai menjelajahi kawasan laut terlarang di sekitar Pulau Timur. Selama 7 hari berturut-turut, kami menjelajahi 12 kawasan terlarang di laut.
Panennya masih tidak sedikit. Saya benar-benar menemukan banyak harta karun. Tentu saja, saya juga pernah bertemu dengan binatang buas di laut yang sebanding dengan dewa. Ye Junlin membunuh banyak dari mereka. Lalu Dr. Dark dan keduanya mengambil semua harta binatang itu satu persatu. Tingkatkan kekuatan mereka dan sebagainya. Tapi masih tidak ada yang bisa kami lakukan terhadap situasi Junjun. Tidak peduli harta apapun yang ada di laut, itu tidak akan berhasil. Ye Junlin bingung dan hanya bisa berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru. Namun saat mereka hendak meninggalkan Pulau Timur, kecerdasan otak Tuhan ikut berperan, membawa kabar baik. Saya menemukan bahwa ada mata air suci jauh di dalam hutan hujan Amazon di Afrika Selatan. Mata air ini memiliki efek magis. Penduduk setempat meminumnya dan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Penduduk setempat selalu berumur panjang. Faktanya, situasi sebenarnya dari mata air suci ini lebih dilebih-lebihkan dari ini. Kecepatannya sangat cepat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mata air suci ini dihidupkan kembali. Untuk menutupi dan mempertahankan mata air suci, penduduk setempat mengatakan bahwa mata air tersebut tidak sekuat itu. Namun sebenarnya sangat menakutkan. Saya tidak bisa menjelaskan mata air suci untuk sementara waktu. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali kali ini, seseorang akhirnya saya mengerti apa itu mata air suci. Karena ada urat spiritual kecil di bawah mata air suci ini, energi spiritual di dalamnya kaya dan berlimpah, yang telah menutrisi mata air suci, memberikan efek magis pada mata air suci. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali kali ini, pembuluh darah spiritual di bawah mata air suci ini juga telah meledak, dan sebagian besar pembuluh darah spiritual telah meledak, telah dilebur ke dalam mata air suci ini. Sekarang mata air suci ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan seharusnya mampu mencapai efek detoksifikasi semua racun. Setelah otak Tuhan selesai menjelaskan, Ye Junlin tidak sabar. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Keempat orang itu berangkat dengan tergesa-gesa. Meskipun banyak materi surgawi dan harta duniawi yang menyerap energi spiritual atau dipelihara oleh energi spiritual, mata air suci ini telah dipelihara oleh pembuluh darah spiritual sejak lama dan telah menjadi mata air obat, mata air ilahi, mata air pengobatan. Saya merasa sangat berharap. Ye Junlin menjelaskan, pada saat yang sama, dia penuh harapan akan hal itu. Yang dia inginkan adalah materi surgawi dan harta duniawi yang dapat melarutkan semua racun sekaligus. Ditambah dengan bantuannya di samping, Ye Junlin yakin masih ada harapan besar untuk kesembuhan Junjun. Mereka berempat bergegas menuju hutan hujan Amazon. Tapi ada masalah, saat ini, kawasan alami seperti hutan hujan Amazon telah lama diklasifikasikan sebagai kawasan terlarang oleh berbagai negara. Menurut peraturan berbagai negara, area terlarang tingkat ketiga adalah area di mana setidaknya terdapat binatang buas yang sebanding dengan para dewa. Kekuatan-kekuatan besar di berbagai negara saat ini sedang melakukan ekspedisi dan penggalian secara tertib. Tentunya harus mengumpulkan lebih dari 2 dewa sebelum bersedia menjelajah. Kawasan terlarang tingkat kedua adalah kawasan yang terdapat sedikitnya 10 hewan yang sebanding dengan para dewa. Saat ini, kecuali kerajaan beruang perang, tidak ada kekuatan nasional yang berani menjelajahi tanah terlarang tingkat kedua. Untungnya, pencarian berhasil. Bagaimana jika gagal? Berapa banyak dewa yang harus hilang untuk bisa masuk? Banyak negara kecil bahkan tidak memiliki modal atau biaya untuk melakukan eksplorasi. Area terlarang tingkat pertama adalah yang paling menakutkan. Standarnya adalah setidaknya ada 50 hingga 100 binatang buas tingkat dewa, serta beberapa kengerian yang tidak diketahui. Misalnya, dalam bahaya alam, seperti pusaran energi spiritual di gletser Antartika, meskipun dewa masuk, akan ada jalan keluar yang sempit. Tidak banyak kawasan terlarang tingkat pertama yang ditandai oleh negara-negara besar di dunia. Tidak lebih dari 20.
bahkan kerajaan Zanxiong belum menjelajahi tanah terlarang tingkat pertama. Lagi pula, untuk menjelajahi area terlarang tingkat pertama, setidaknya 100 dewa harus diinvestasikan. Harganya terlalu tinggi, sebuah risiko yang bahkan mereka tidak mau ambil, apalagi kekuatan lain. Sekarang bagian terdalam dari hutan hujan Amazon ini adalah tanah terlarang tingkat pertama. Beberapa orang memperkirakan bahwa jumlah binatang buas tingkat dewa jauh di dalam hutan hujan Amazon setidaknya ada 100, atau bahkan mustahil untuk dikalahkan. Dan itu belum termasuk risiko alam lainnya. Beberapa kekuatan besar telah meramalkan bahwa ada bahaya alam di hutan hujan Amazon, dan bahkan jika para dewa masuk, akan sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Belum lagi orang lain, jadi pergilah ke hutan hujan Amazon dan hindari kematian. Di tengah jalan, otak Tuhan mengingat pertanyaan ini. Bukannya dia tidak mengkhawatirkan kekuatan Ye Junlin, hanya saja tingkat tanah terlarang ini agak menakutkan. Ratusan binatang buas yang sebanding dengan para dewa, entah seperti apa rupa mereka. Dia juga mengerti, tidak heran hanya sedikit orang yang tahu tentang mata air suci. Dengan kata lain, tidak tersebar sama sekali. Pasti banyak orang yang mengetahui sumber air suci. Namun sumber air suci terletak jauh di dalam hutan hujan Amazon, siapa yang berani ke sana? Itu adalah area terlarang tingkat pertama, Anda akan pergi ke sana hanya jika Anda ingin mati. Apalagi orang biasa, bahkan dewa pun tidak akan berani pergi. Oleh karena itu, meskipun seseorang mengetahui tentang mata air suci ini, mereka mungkin tidak akan menganggapnya cukup serius untuk menyebutkannya. Lagi pula, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan Anda sendiri. Jadi mengapa repot-repot? Jika mata air suci ini mudah ditemukan, orang-orang ini pasti sudah gila mencarinya. Bukannya belum ada kabar, namun, hanya karena kawasan ini tergolong kawasan terlarang tingkat pertama maka mata air suci ini mulai dikenal. Tapi tidak ada gunanya mengetahuinya. 10 nyawa tidak cukup untuk diminum dari mata air, bahkan untuk seorang dewa. Siapa lagi yang ingin pergi, tapi sebenarnya ada orang yang mau pergi. Beberapa dewa rela pergi ke sini untuk mengumpulkan pengalaman bertempur guna meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Jika Anda dapat masuk dan keluar dari area terlarang tingkat pertama tanpa mengalami kematian, efektivitas tempur Anda pasti akan meningkat pesat. Misalnya, banyak ahli tingkat dewa yang datang ke kerajaan beruang perang kali ini. Tentu saja, mereka tidak mencoba untuk menaklukkan area terlarang tingkat pertama ini. Itu akan memakan biaya yang terlalu besar, setidaknya 300 atau 400 dewa harus datang. Tujuannya sekarang hanyalah datang ke tanah terlarang tingkat pertama untuk merasakan dan meningkatkan kekuatan sendiri. Tidak banyak dewa yang datang, sekitar 40 atau 50. Pada dasarnya mereka semua bertindak seperti ini sendirian, atau dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Selain para dewa, kali ini banyak master yang akan menjadi dewa yang datang ke kerajaan beruang perang, serta banyak master muda yang berpotensi. Konon terkait dengan rencana Hydra untuk menciptakan dewa. Mata air suci ini dapat memainkan peran yang sangat penting, sehingga mereka bertekad untuk mendapatkan mata air suci tersebut. Lagi pula, dengan mata air suci ini, segalanya bisa dilakukan dengan setengah usaha. Itu tidak sebanding dengan sumber daya lainnya. Diperkirakan mereka ingin menggunakan sumber daya tempat ini untuk menciptakan dewa secara artifisial. Kalangan atas sekarang Zanxiong Guo bertindak dengan cara yang menonjol dan tidak menganggap serius siapapun sama sekali. Mereka mengumumkan semuanya dengan profil tinggi. Cara itu sepertinya secara langsung mengatakan kepada orang lain, datang dan pukul saya. Berita itu dengan cepat diketahui oleh otak Tuhan. Oke, bagus sekali. Siapapun yang berani memanfaatkan mata air suci akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2. Kata Ye Junlin dingin, bas-bas,
kesengsaraan ilahi, di tubuh Ye Junlin bergetar karena kegembiraan. Tampaknya hal itu juga meramalkan bahwa hal itu akan mulai membunuh semua orang. Jika ada yang berani menghentikan Ye Junlin mendapatkan mata air suci, dia mungkin akan membunuhnya sampai langit gelap dan bumi gelap. Saya pikir itu adalah petualangan terlarang biasa, tapi saya tidak menyangka kerajaan beruang perang dan Hydra juga akan berpartisipasi. Hal ini membuat Ye Junlin sedikit bersemangat. Saya harap mereka datang dengan lebih banyak orang. Jika tidak akan cukup untuk membunuh. Namun, masalah mata air suci bukan hanya keterlibatan negara beruang perang. Sekalipun bahayanya ekstrim, seseorang akan datang. Risiko tinggi berarti imbalan yang tinggi. Selalu ada orang yang tidak takut mati untuk mencobanya. Oleh karena itu, masih banyak orang yang datang untuk memperebutkan mata air suci tersebut. Pasukan berkumpul di sekitar hutan hujan Amazon, bersiap untuk pergi jauh ke daerah tersebut untuk menemukan mata air suci. Namun, sebuah masalah muncul di hadapan semua orang, termasuk Zhan Xiong. Hutan hujan Amazon sangat luas, di mana mata air sucinya. Tidak ada lokasi yang spesifik, meskipun ada lokasi umum. Kita tidak bisa saling bertabrakan seperti lalat tanpa kepala, bukan? Awalnya merupakan area terlarang tingkat pertama dengan bahaya di mana-mana. Akibat dari tabrakan tanpa kepala tersebut adalah kemungkinan besar Anda akan menghadapi sebagian besar binatang buas dan bahaya tingkat dewa di hutan hujan Amazon. Ini adalah situasi yang bahkan kerajaan beruang perang tidak mau hadapi. Belum lagi orang lain. Jadi alangkah baiknya jika memiliki peta kasar. Hal ini dapat mencegah semua orang mengambil jalan memutar. Kini Ye Junlin dan rombongan juga telah sampai di luar hutan hujan Amazon. Otak dewa dan dokter kegelapan juga mengkhawatirkan masalah ini. Dari arah mana? Di mana menemukannya? Tidak ada petunjuk sama sekali. Anda tidak dapat menjelajah inci demi inci, bukan? Ye Junlin mencibir, aku tahu di mana itu. Persepsi kuat Ye Junlin dapat merasakan setiap detail hutan hujan Amazon. Termasuk berapa banyak binatang buas yang tersebar di tempat itu. Mata air suci ini penuh dengan energi spiritual, dan menurut persepsi Ye Junlin, sama mempesona seperti matahari. Sangat mudah dikenali, aku sudah tahu di mana letaknya, tapi lokasi kita agak canggung. Ye Junlin dengan cepat menemukan lokasi mata air suci ini. Kenapa kamu malu? Mereka berdua bertanya. Kita berada di ujung ini, dan mata air suci ada di ujung yang lain, dua posisi paling ekstrim. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Ayo pergi, otak dewa dan dokter gelap penasaran, tapi mereka tetap mengikuti Ye Junlin. Itu benar, Ye Junlin dan yang lainnya berada dalam posisi yang canggung. Pada posisi ekstrim terjauh. Lokasi kekuatan besar lainnya jauh lebih baik, relatif dekat dengan mata air suci, bahkan setengah dari lokasi Ye Junlin. Mereka juga berjuang dengan masalah peta, namun tak lama kemudian masalah mereka terpecahkan. Seseorang benar-benar menggambar petanya. Peta ini berisi perkiraan lokasi mata air suci, serta tanda bahaya. Ini adalah area di mana binatang buas tingkat dewa mungkin muncul. Tentu saja, peta ini tidak dapat diakses oleh semua orang. Harus membelinya, tentu saja, Anda tidak menggunakan uang untuk membeli, tetapi Anda menggunakan sumber daya. Segala macam kekayaan alam dan lain sebagainya. Atau kristal yang memadatkan energi spiritual dalam jumlah besar. Saat ini, setelah perubahan besar dalam lingkungan, energi spiritual ada di mana-mana di dunia, tetapi sebagian energi spiritual tipis dan ada pula yang kuat. Di beberapa daerah terlarang, yang kaya akan energi spiritual bahkan mengembun menjadi kristal. Ini adalah harta yang sangat langka bagi orang-orang kuat saat ini. Aura kristal ini hampir sama kayanya dengan tahap pemulihan aura awal. Ini merupakan peningkatan besar dalam kekuatan. Jadi ini adalah harta karun di antara harta karun.
Namun kini untuk menukar peta, masing-masing dari mereka tidak segan-segan mengeluarkan beberapa kristal energi spiritual sebagai gantinya. Dengan cara ini, semua kekuatan di luar hutan hujan Amazon mendapatkan peta dan memasukinya satu persatu dengan kecepatan penuh. Negeri beruang perang ini semakin unik karena sudah mendeteksi langsung lokasi mata air suci. Mereka mempunyai terlalu banyak dewa, bakat yang dimilikinya juga beragam. Di antaranya, bakat para dewa adalah merasakan energi spiritual suatu tempat seperti mata air suci atau harta surga, material dan bumi, serta dapat menentukan lokasinya. Oleh karena itu, negara beruang perang tidak memerlukan peta sama sekali, mereka dapat menentukannya sendiri. Oleh karena itu, setelah para pejuang kuat dari negara beruang perang dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka semua memasuki hutan hujan Amazon. Tujuan mereka sama, pertama untuk menangkap mata air spiritual ini, dan kedua untuk berlatih di hutan hujan. Ini juga pertama kalinya seseorang menjelajahi area terlarang tingkat pertama sejak energi spiritual dihidupkan kembali. Saat ini, Ye Junlin dan yang lainnya sudah melakukan perjalanan melalui hutan hujan. Pak Ye, menurut informasi, masih banyak orang yang masuk, dan dewanya banyak, semua pihak bertekad untuk mendapatkan mata air suci ini. Akan mempengaruhi kita, otak Tuhan sangat khawatir. Ini persis sama dengan ide Ye Junlin. Apakah dewa-dewa ini merupakan ancaman? Tidak, namun kini Ye Junlin sangat ingin menemukan mata air suci untuk mengobati Junjun. Tidak ingin ada hambatan dalam perjalanannya. Saya hanya ingin menemukan mata air suci tanpa ada yang mengganggu saya. Ye Junlin tampak tenang, mudah ditangani, boom. Ye Junlin memancarkan aura tak kasat mata yang menyebar ke seluruh hutan hujan. Hutan hujan yang luas diselimuti oleh aura Ye Junlin, dan setiap detail tidak luput dari perhatian. Manusia, bahkan dewa pun, dapat merasakan aura ini, tapi semua binatang buas di hutan hujan merasakannya. Sejak saat aku merasakan aura pembunuh Ye Junlin, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh hutan hujan Amazon menjadi gila, termasuk binatang buas yang sebanding dengan dewa, seolah-olah mereka telah menerima semacam rangsangan, dan menjadi gila, bersambung.